Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Segala puja bagi Allah yang dengan karunia-Nya memberikan bantuan kepada siapa saja yang mau menempuh jalan kebaikan, menyelamatkan jiwa yang binasa dengan rahmat-Nya, serta memudahkan siapa saja yang dikehendakinya menuju kemudahan sehingga ia menghendaki kampung akhirat. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang benar kecuali Allah yang tidak mempunyai sekutu. Dia adalah pemilik kemuliaan dan keperkasaan. Setiap jiwa pasti hina dan rendah di hadapannya. Aku bersaksi pula bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya yang senantiasa melaksanakan perintahnya dalam keadaan terang-terangan maupun rahasia. Rahmat dan kesejahteraan semoga senantiasa Allah limpahkan kepada beliau, kepada sahabat beliau Abu Bakar yang telah berperang melawan kelompok pendusta, kepada Umar yang jiwanya selalu bertaut kepadanya, kepada Uthman yang menginfakkan harta yang sangat banyak, kepada Ali yang berhasil memporak-porandakan pasukan lawan dalam berbagai pertempuran yang sengit, serta kepada para sahabat lain dan tabi'in serta siapa saja yang mengikuti kebaikan sepanjang zaman. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan berbagai bentuk ibadah kepada para hamba-Nya serta membuat berbagai macam bentuk ibadah agar mereka bisa mengambil bagian darinya, sehingga mereka tidak bosan dengan hanya satu jenis ibadah, sehingga akhirnya tidak lagi mau beramal lalu menjadi sengsara dan merugi. Allah menjadikan beberapa bentuk amal ibadah yang tidak boleh dikurangi atau ditambah-tambah. Ada pula bentuk ibadah tambahan yang merupakan nafilah untuk menambah dan menyempurnakan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk ibadah tersebut adalah salat. Allah mewajibkan kepada para hamba-Nya untuk mengerjakan salat 5 kali dalam sehari semalam. 5 kali dikerjakan, namun ia bernilai 50 kali dalam timbangan. Di samping itu Allah juga menyarankan ibadah salat sunnah sebagai tambahan untuk menyempurnakan salat-salat fardu itu, dan juga menambah kedekatan kepada Allah. Ada solat nafilah atau solat sunnah yang mengiringi solat fardu 5 waktu yang bisa disebut dengan solat sunnah rawatib, yaitu 2 rakaat sebelum solat subuh, 4 rakaat sebelum dan sesudah solat zuhur, dan 2 rakaat sesudah solat maghrib, dan 2 rakaat setelah solat isya. Ada lagi solat sunnah lainnya yaitu solat malam. Allah memberikan pujian dalam kitab-Nya kepada para hamba-Nya yang mau melaksanakan solat ini. Di dalam firman-Nya,
dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan berharap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nabi SAW bersabda, "Afdalus salati ba'dal faridah salatul lail." Salat yang paling utama sesudah salat fardu adalah salat malam. Hadis riwayat Muslim. Beliau juga bersabda, "Ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam." Kata Rasulullah SAW, "Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam, bagikan makanan, sambunglah kekerabatan, dan solatlah di waktu malam ketika orang-orang sedang tidur, maka kalian akan masuk surga dengan kedamaian." Di antara jenis solat malam itu adalah solat witir. Al-witir minimal 1 rakaat. Jumlah rakaat solat witir itu paling sedikit jumlahnya 1 rakaat. Witir artinya bilangan ganjil, dimulai dari 1 rakaat. Dan maksimalnya 11 rakaat. Untuk solat witir minimal 1 rakaat, maksimal 11 rakaat. Kita boleh mengerjakan solat witir walau hanya dengan 1 rakaat saja, ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man ahabba an yutira biwahidatin falyaf'al." Siapa yang ingin mengerjakan solat witir 1 rakaat, maka silahkan saja mengerjakannya. Boleh juga mengerjakan solat witir dengan 3 rakaat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man ahabba an yutira bi thalathin falyaf'al." Siapa yang ingin mengerjakan solat witir 3 rakaat, silahkan mengerjakannya. Boleh menggabung rakaat solat witir ini dengan sekali salam. Jadi 3 rakaat 1 kali salam. Ini berdasarkan riwayat dari Tahawi bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengerjakan solat witir 3 rakaat dengan sekali salam di akhir rakaat. Boleh juga dilakukan dengan 2 rakaat salam, lalu ditambah lagi dengan rakaat ketiga dan kemudian salam lagi. Ini berdasarkan riwayat Bukhari dan Abdullah bin Umar bahwa dalam salat witir ia mengucapkan salam setelah 2 rakaat baru ditambah 1 rakaat lagi, sehingga ia bisa menyelingi dengan menyuruh pembantunya untuk melakukan sesuatu yang dibutuhkan olehnya. Boleh juga mengerjakannya dengan 5 rakaat secara langsung tanpa duduk tahiyat dan baru mengucapkan salam pada rakaat terakhir, yaitu di rakaat yang kelima. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al." Barang siapa yang ingin mengerjakan salat witir langsung 5 rakaat, silahkan saja ia mengerjakannya. Juga diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah SAW berkata, Aisyah berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minal layl yusalli minal layli 13 rak'atin yutiru min dhalika bi 5 la yajlisu fi syai'in minhunna illa fi akhirihin." Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengerjakan salat pada waktu malam sebanyak 13 rakaat. Jadi kata Ibunda Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW salat tahajud atau salat malam sebanyak 11 rakaat dan 5 rakaat darinya adalah salat witir. Jadi 11 itu termasuk witir, di mana beliau tidak duduk tasyahud kecuali pada rakaat yang terakhir, maksudnya di rakaat yang kelima. Hadis ini muttafaq alaih. Boleh mengerjakan salat witir 7 rakaat dengan sekali salam. Ini berdasarkan riwayat dari Ummu Salamah yang mengatakan,
kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yutiru bi sab'in wa bi khamsin la yafsilu bainahunna bi salamin wala bi kalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat witir dengan 7 dan juga 5 rakaat tanpa dipisah oleh salam ataupun pembicaraan. Boleh juga mengerjakan salat witir 9 rakaat secara langsung dan baru duduk membaca tasyahud pada rakaat ke-8. Lalu membaca tasyahud dan berdoa. Kemudian berdiri tanpa salam terlebih dahulu. Kemudian melanjutkan salat witir dengan rakaat ke-9, membaca tasyahud, berdoa dan baru kemudian salam. Ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha tentang salat witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli 9 raka'atin la yajlisu fiha illa fi ats-tsaminah fayadhkurullaha wa yahmaduhu wa yad'uhu thumma yanhadu wa la yusallimu thumma yaqumu fayusalli at-tasi'ah thumma yaq'udu fayadhkurullaha wa yahmaduhu wa yad'uhu thumma yusallimu tasliman yusmi'una." Nabi SAW pernah mengerjakan salat witir 9 rakaat tanpa duduk tasyahud kecuali pada rakaat ke-8. Lalu beliau menyebut nama Allah, memujinya dan memohon kepadanya. Selanjutnya beliau bangkit dan salam terlebih dahulu, lantas berdiri melanjutkan salatnya pada rakaat ke-9, baru kemudian duduk bertasyahud kembali, menyebut nama Allah, memujinya dan berdoa kepadanya, baru kemudian mengucapkan salam yang kami pun mendengarnya. Boleh juga mengerjakan salat 11 rakaat. Jika mau, boleh mengucapkan salam setiap 2 rakaat, lalu mengerjakan salat witir 1 rakaat. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa ia berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli ma baina an yafrugha min salatil isya ila al-fajr 11 rak'atan yusallimu baina kulli rak'ataini wa yutiru biwahidatin." Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat antara waktu selesai dari salat isya hingga fajar 11 rakaat. Beliau mengucapkan salam pada setiap 2 rakaat dan berwitir dengan 1 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh jamaah kecuali Tirmidzi. Boleh juga mengerjakan salat dengan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, baru kemudian 3 rakaat. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa ia berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli thalathan." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat 4 rakaat. Kemungkinan yang dimaksud adalah 4 rakaat sekali salam. Jadi 4 rakaat, kemudian di rakaat yang keempat baru salam. Ini adalah lahiriah dari lafaz hadis ini, tapi bisa juga yang dimaksud adalah dengan mengucapkan salam pada setiap 2 rakaat. Akan tetapi jika salat 4 rakaat, maka beliau menyelingi dan kemudian salat 4 rakaat lagi. Ini jadinya sejalan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, salat malam itu 2-2. Maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Juga berdasarkan hadis Aisyah yang disebutkan sebelumnya yang menjelaskan bahwa beliau mengucapkan salam setiap 2 rakaat. Dan tidak perlu engkau tanyakan bagaimana baik dan panjangnya salat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengerjakan salat kembali 4 rakaat dan tidak perlu engkau tanyakan bagaimana baik dan panjangnya salat beliau sallallahu alaihi wasallam, dan baru kemudian beliau mengerjakan 3 rakaat. Hadis muttafaq alaih. Menyambungkan rakaat mulai dari 5, 7 dan 9 secara langsung itu hanya dilakukan, ya, hanya beliau lakukan ketika mengerjakan salat sendirian atau dengan jamaah yang terbatas yang memang memilih untuk mengerjakan salat yang demikian. Adapun dalam masjid-masjid yang bersifat umum, maka yang lebih utama bagi imam adalah agar mengucapkan salam setiap 2 rakaat agar tidak memberatkan jamaah yang ada dan mengganggu niat mereka. Juga karena yang demikian itu lebih mudah dan ringan bagi mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW,
ayyukum amman nas falyujiz fa inna min waraihil kabir wad-dha'if wadal hajah. Siapa saja di antara kalian yang menjadi imam dan solat berjamaah dengan orang banyak, maka hendaklah ia meringkas, ya. Karena di belakangnya terdapat makmum yang sudah cukup tua, orang lemah dan orang yang punya kepentingan. Juga dalam lafaz yang lain disebutkan fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa yasha, ya. Jika ia mengerjakan solat sendirian, maka silahkan saja ia mengerjakan solat sekehendaknya. Jadi mau suratnya panjang atau pendek terserah ketika solatnya sendirian. Dan tidak ada riwayat bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat witir bersama para sahabat dengan cara seperti yang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang tadi sudah kita sebutkan. Bentuk-bentuk seperti itu hanya beliau lakukan dalam solat sendirian. Salat malam di bulan Ramadan mempunyai keutamaan dan keistimewaan tersendiri daripada selain di bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang mengerjakan salat malam pada bulan Ramadan karena iman dan hitung-hitungan, berharap pahala dari Allah, maka ia diberi ampunan atas dosa yang telah lalu. Hadis muttafaq alaih. Yang dimaksud dengan iman di sini adalah iman kepada Allah dan percaya akan pahala yang disediakan olehnya bagi orang-orang yang mau mengerjakan salat malam. Sedangkan maksud dari hitung-hitungan adalah mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala tanpa dibarengi dengan sifat riya dan sum'ah, serta tidak dalam rangka mencari harta maupun pangkat. Yang dimaksud dengan qiyamul Ramadan itu salat malam pada bulan Ramadan, itu meliputi salat pada awal dan akhir malam di bulan Ramadan. Dengan demikian salat tarawih itu termasuk bagian dari qiyamul Ramadan. Maka seyogianya kita bersemangat untuk mengerjakan, memperhatikan serta berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas ibadah salat malam di bulan Ramadan ini. Malam-malam itu jumlahnya terbatas, sehingga orang beriman yang berakal harus pandai-pandai memanfaatkannya sebelum hilang kesempatannya. Salat itu dinamakan tarawih karena orang-orang biasa mengerjakan salat ini dengan panjang. Setiap kali mereka selesai mengerjakan 4 rakaat, mereka pun istirahat sebentar. Nabi SAW yang pertama kali mengerjakan sholat tarawih di masjid dengan berjamaah. Namun kemudian beliau meninggalkannya karena khawatir bila hal itu dianggap wajib atas umatnya. Dalam Sahihain disebutkan riwayat hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi SAW pernah mengerjakan sholat di dalam masjid pada suatu malam, lalu orang-orang mengikuti sholat beliau. Pada malam berikutnya beliau juga mengerjakan sholat di masjid lagi, dan orang-orang pun semakin banyak yang turut sholat menyertai beliau. Pada malam ketiga atau keempat, orang-orang pun berkumpul, namun ternyata Rasulullah SAW tidak keluar untuk sholat bersama mereka. Keesokan harinya beliau bersabda, "Aku sebenarnya tahu tentang apa yang kalian semua lakukan. Namun saya memang sengaja tidak keluar untuk mengerjakan sholat bersama kalian karena saya khawatir bila hal itu dianggap sebagai suatu kewajiban atas kalian." Peristiwa itu terjadi pada bulan Ramadan. Diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu bahwa ia berkata, "Sumna ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam falam yakum bina hatta baqiya sab'un min asy-syahr faqama bina hatta dhahaba thuluthul lail thumma lam yakum bina bis-sadisah thumma qama bina fil khamisah hatta dhahaba syatrul lail ay nisfuhu faqulna ya Rasulullah law naffaltana baqiyata lailatina hadhihi faqala innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailah."
Kami berpuasa, kata Abu Dzar, ya, kami berpuasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak mengerjakan sholat malam bersama kami sehingga tinggal tersisa 7 hari dari bulan Ramadan. Berarti hari keberapa? Kalau sisa 7 hari? Hari ke-20 berapa? 26. Ya. Sisa 7 hari lagi berarti hari ke-26. Ya 27. Hari besoknya hari ke-27. Pada sisa hari ke-7 ini beliau mengerjakan sholat malam bersama dengan kami hingga usai sepertiga malam. Kemudian pada sisa hari ke-6 beliau tidak mengerjakan sholat malam bersama dengan kami. Namun kemudian pada sisa malam yang ke-5 beliau mengerjakannya lagi bersama kami sampai usai separuh malam. Kami tanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, alangkah senangnya kami bila pada malam-malam Ramadan masih tersisa engkau sudah mengerjakan sholat, engkau sudi mengerjakan sholat, ya, mengerjakan sholat kembali bersama kami. Beliau pun menjawab, sesungguhnya seseorang yang telah mengerjakan sholat bersama imam sampai imam itu pergi, maka dituliskan baginya pahala sholat semalaman suntuk. Para salafus salih berbeda pendapat mengenai jumlah rakaat sholat tarawih dan witir yang menyertainya. Ada pendapat yang mengatakan 41 rakaat, ada yang mengatakan 39 rakaat, ada yang mengatakan 29 rakaat, ada yang mengatakan 23 rakaat, ada yang mengatakan 19 rakaat, ada yang mengatakan 13 rakaat, ada yang mengatakan 11 rakaat dan sebagainya. Akan tetapi pendapat terkuat adalah 11 atau 13 rakaat. Sebab dalam Sahihain disebutkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anhuma bahwa ia pernah ditanya bagaimana salat malam yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menjawab, "Ma kana yazidu fi Ramadan wala ghairihi ala 11 rak'atin." Baik di bulan Ramadan maupun selain bulan Ramadan, beliau tidak pernah mengerjakan salat malam melebihi 11 rakaat. Ini kata Aisyah. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan bahwa ia berkata, "Kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 rak'atan yakni min al-lail." Salat malam yang dikerjakan oleh Nabi adalah 13 rakaat. Hadis riwayat Bukhari. Dalam kitab Al-Muwatta disebutkan riwayat dari Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari agar mengimami salat malam dengan 11 rakaat. Para salafus salih biasa memanjangkan salat malam. Dalam hadis Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, imam salat biasanya membaca surat hingga ratusan rakaat, sehingga kami sampai bersandar pada tongkat disebabkan lamanya berdiri. Ini berbeda sekali dengan yang banyak dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang yang justru mengerjakan salat malam ini dengan cepat sekali. Mereka tidak melakukan dengan tenang dan tumakninah yang merupakan bagian dari rukun salat, di mana salat tidak akan sah tanpa tumakninah. Mereka membuang rukun ini dan membuat para makmum yang ada di belakangnya yang terdiri dari kaum lemah, orang-orang sakit dan orang-orang tua menjadi letih. Mereka berbuat salah terhadap dirinya dan juga terhadap orang lain. Para ulama menyebutkan bahwa dimakruhkan bagi imam mempercepat salat yang bisa menghalangi para makmum untuk melakukan apa yang disunahkan. Lalu bagaimana halnya dengan kecepatan yang menghalangi mereka untuk melakukan sesuatu yang wajib, maksudnya gerakan tumakninah? Maka kita mohon keselamatan kepada Allah. Jangan sampai seseorang ketinggalan sholat tarawih agar bisa meraih pahalanya, dan juga jangan sampai meninggalkan tempat sehingga imam selesai dari mengerjakan sholat malam dan selesai witir, agar memperoleh pahala sholat malam secara sempurna. Kaum wanita juga boleh menghadiri sholat tarawih di masjid jika aman dari fitnah
terhadap diri mereka sendiri dan fitnah yang bisa ditimbulkan oleh mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamannau ima Allahi masajidallah." Janganlah kalian menghalangi hamba-hamba perempuan Allah untuk datang ke masjid Allah. Di samping itu juga merupakan amalan yang dahulu dilakukan oleh kaum salaf, akan tetapi mereka harus benar-benar mengenakan hijab, tidak bertabarruj, tidak mengenakan wewangian, tidak mengangkat suara, dan juga tidak menampakkan perhiasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jangan mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang sudah bisa tampak darinya." Maksudnya yang bisa tampak dari dan tidak mungkin disembunyikan, yaitu jilbab dan aba'ah, itu pakaian luar wanita dan semisalnya. Karena Nabi SAW ketika menyuruh kaum wanita untuk keluar menuju sholat pada hari raya Idul Fitri, maka Ummu Atiyah berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya salah seorang di antara kami tidak mempunyai jilbab." Beliau pun bersabda, "Hendaklah saudara perempuannya meminjamkan jilbabnya kepadanya." Sunnahnya bagi kaum wanita adalah mengakhirkan diri dari kaum lelaki serta menjauhkan dari mereka, kemudian menyusun barisan dari tempat yang paling belakang, baru kemudian depannya dan depannya lagi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha." Kata Rasulullah, sebaik-baik barisan atau saf kaum laki-laki adalah yang pertama dan yang paling buruk adalah yang terakhir. Sedangkan sebaik-baik barisan kaum wanita adalah yang terakhir, yaitu paling belakang, sedangkan yang paling buruk adalah yang pertama. Hadis riwayat Muslim. Mereka hendaknya langsung bubar meninggalkan masjid setelah imam selesai salam, dan jangan sampai mengulur-ngulur waktu kecuali karena ada uzur. Ini berdasarkan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bahwa ia berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sallama qama an-nisa'u hina yaqdi taslimahu wa huwa yamkuthu yasiran qabla an yaqum." Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mengucapkan salam, maka kaum wanita langsung berdiri ketika beliau selesai mengucapkan salam. Sedangkan beliau tetap tinggal di tempatnya barang sejenak sebelum bangkit. Ummu Salamah selanjutnya berkata, "Kami memandang wallahu alam bahwa hal itu beliau maksudkan agar kaum wanita langsung meninggalkan tempat sebelum kaum pria menyusul mereka." Hadis riwayat Bukhari. Ya Allah, berilah kami petunjuk sebagaimana yang telah Engkau berikan kepada para pendahulu kami yang saleh. Berikan petunjuk pula kepada seluruh kaum muslimin dengan segala rahmat-Mu, wahai Zat sebaik-baik pemberi rahmat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad dan juga kepada keluarga dan para sahabat seluruhnya, amin. Walhamdulillahirabbil alamin.